Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Hal yang paling membahagiakan di dalam kehidupan ini ialah tahu dan merasakan bahwa hidupnya dicintai oleh Allah. Ya, Allah sangat mencintai saya, sangat mencintai Anda. Dia mencintai manusia dan tidak ingin seorang anaknya hilang, terpisah dari cintanya. Kesadaran betapa besarnya cinta Allah sungguh dialami oleh Santa Clara, sehingga dia mengatakan, "Tuhan, betapa bahagianya aku Kau ciptakan." Manusia zaman sekarang wajib menyadari kebahagiaan hidup yang Allah ciptakan di dalam diri masing-masing. Tanpa kesadaran itu, hidup terasa hampa dan melulu diwarnai oleh penderitaan serta penyesalan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, di dalam diri Santa Clara, Engkau telah menumbuhkan cinta dan semangat akan kemiskinan. Itulah yang memberikan kebahagiaan terbesar di dalam hidupnya dan memberikan kepadanya kekayaan hidup surgawi. Kami mau berjuang untuk mengikuti semangat kemiskinan Kristus, agar kami boleh ambil bagian dalam kekayaan hidup yang Yesus sediakan. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus berkata lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh,
Jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kali pengajarannya, Yesus selalu memakai contoh-contoh konkret supaya mudah dimengerti oleh para pendengarnya. Alih-alih menjelaskan pertanyaan para murid perihal yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus justru menghadirkan seorang anak kecil di tengah-tengah para muridnya. Yesus tidak menguraikan pertanyaan dari para murid tentang hal terbesar dalam kerajaan surga, tetapi Dia mau menyatakan apa yang harus dibuat agar orang bisa memasuki kerajaan surga. Orang harus bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil yang justru menunjukkan kerendahan hati yang murni dan tidak pernah merasa sebagai yang terbesar. Upaya menjadi seperti seorang anak kecil memanggil setiap murid untuk menempatkan seluruh hidupnya kepada Allah dalam kepercayaan yang utuh, sebagaimana seorang anak menaruh kepercayaannya kepada orang tuanya. Para murid pasti akan terkejut jika mengikuti logika berpikir yang Yesus terapkan. Dalam pengajaran Yesus, mereka yang kecil, yang lemah, yang sesat, justru akan memperoleh prioritas perhatian dibandingkan yang besar, yang kuat, yang lurus jalannya. Mereka yang lemah sangat bergantung kepada Allah dan mau membuka diri terhadap campur tangan juga peran serta Allah. Mereka yang sesat pasti dicarinya, sebab Allah tidak menghendaki satupun di antara anak-anaknya hilang atau terpisah dari cintanya. Betapa perhatian Allah begitu besar dan perhitungannya sangat menghargai semuanya. Bayangkan kalau kita kehilangan satu saja dari apa yang kita miliki, kita sudah sedih. Betapa Allah sangat menilai satu itu berharga baginya.
satu, bagi Allah luar biasa nilainya. Maka dia akan berjuang untuk mencari yang satu itu. Dan ketika ia menemukannya, betapa besar kegembiraan yang dialaminya. Orang-orang yang berani terbuka kepada Allah adalah mereka yang terbesar dalam kerajaannya. Belajarlah dari Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama hari ini. Ia terbuka menerima sabda Allah, mengunyah, merenungkan sabda itu, sampai akhirnya dia merasakan bahwa sabda itu sungguh manis. Merenungkan sabda Tuhan mendatangkan kemanisan di dalam hidup kita, sebab kita akan semakin memahami kehendak Allah setiap kita merenungkan sabda-sabdanya itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadikan Santa Clara terpesona dengan kemiskinanmu yang membuat dia melepaskan segala kekayaan keluarganya. Dia lebih mengutamakan dan mengandalkan Engkau, maka Engkau mengganjarnya dengan kekayaan surgawi. Semoga kami pun berani menempatkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Luhur dan mulia nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari membangun sikap tobat dan mau menjadi seperti anak kecil yang menempatkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.